Berjumpa kembali bersama saya Rido Seran di channel favorit ini, channel Rido Seran. Dukung saya dengan cara ketik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, kali ini kita akan membahas filsafat. Ya, filsafat sedikit-sedikit boleh ya. Oke, temanya adalah filsafat sedang sakit. Bagaimana cara kita menyembuhkan filsafat dari hyperintelektualisasi. Jadi begini, kita itu membutuhkan filsafat yang berpusat pada perasaan dan mengenalinya sebagai aspek sentral dari apa artinya menjadi manusia. Penyembahan terhadap intelektualitas telah menjadi patologis. Minat masyarakat terhadap filsafat kian menurun. Sejauh ini kelihatan begitu. Karena bagi mereka filsafat itu adalah ilmu yang ketika dipelajari bisa saja tidak percaya dengan adanya Tuhan. Tetapi bagaimana mungkin? Apakah kita tidak lagi mencintai kebijaksanaan? Padahal ilmu pengetahuan adalah hal yang abadi dan tidak terhindarkan. Jadi apa yang sedang terjadi dengan kita sih? Kan pertanyaannya begitu. Apa yang terjadi dengan kita yang memungkinkan terjadinya penurunan minat terhadap filsafat? Filsafat pasti sedang sakit. Ada penyakit yang menyebar di antara manusia. Pandemi intelektual, penyakit pikiran, budaya, dan masyarakat itu sendiri. Inilah yang menjelaskan ketidakpedulian kita terhadap kebijaksanaan dan penurunan cinta kita terhadap esensi diri kita sendiri. Kita butuh dokter kan? Seperti lagu Ku Butuh Dokter Cinta. Galen, bapak kedokteran Yunani, mengatakan dokter terbaik adalah juga seorang filsuf. Ya, mungkin kedokteran bisa membantu, tetapi kedokteran juga sedang sakit. Itu persoalannya. Dokter di barat banyak yang bunuh diri loh, mengalami kelelahan dan menderita. Mungkin pandemi intelektual juga mempengaruhi mereka. Dari pengalaman pribadi saya pernah menemukan bahwa kedokteran membutuhkan filsafat untuk sembuh. Namun, filsafat juga membutuhkan kedokteran untuk pulih dari penurunannya. Keduanya saling membutuhkan dan bisa saling membantu. Filsuf terbaik adalah juga seorang dokter. Seseorang yang sebut saja memahami gangguan pikiran dan apa yang baik bagi manusia. Kemanusiaan membutuhkan keduanya untuk bekerja sama menyembuhkan kebijaksanaan kita, menyelamatkan filsafat, kedokteran, dan dunia kita sendiri. Penyembuhan pertama-tama membutuhkan diagnosis. Ya, pemahaman menyeluruh tentang penyakit sebelum pengobatan yang tepat dapat diterapkan. Saat lelah dan akan pemulihan, saya membuat diagnosisnya seperti itu. Diagnosis ini lahir dari pengamatan sederhana, bahwa dengan menjadi emosional, bukan marah-marah ya, tapi lebih berperasaan peka dan empati, saya menjadi lebih baik. Tapi selanjutnya ada pertanyaan yang muncul di benak saya. Apa itu perasaan? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu tak terelakkan mengarah pada pertanyaan tentang pengetahuan. Pertanyaan filosofis yang abadi. Mereka tidak hanya mengarahkan pada diagnosis terhadap diri sendiri, namun mereka juga mengarahkan pada diagnosis penyakit filsafat dan kemundurannya. Kembali ke yang tadi, hyperintelektualisasi adalah penyakit pikiran yang sangat abstrak dan terpisah dari perasaan kita. Proses mental yang sadar dan logis ini mengabaikan proses emosi yang instingtual dan spontan. Keseimbangan antara pikiran dan perasaan penting untuk kesehatan mental loh. Filsafat modern seringkali mengabaikan perasaan dan fokus pada intelektualitas. Filsafat dan budaya kita perlu kembali meninjau perasaan untuk mendapatkan kembali kebijaksanaan dan kesehatan kolektif kita. Ataraksia. Pernah dengar kata ataraksia? Oke, saya menjelaskannya di sini. Ataraksi adalah kondisi ideal stoik tentang ketenangan pikiran yang tidak terganggu. Penyakit hyperintelektualisasi, keterasingan yang ekstrim dari hasrat kita. Ini adalah keadaan mental yang sangat terabstraksi, objektivitas yang tidak kenal kompromi, dan kurangnya kepekaan. Gejalanya adalah ketenangan pikiran yang tidak terganggu, nihilisme yang tidak tergerak oleh peristiwa, dan tersesat dalam kebosanan pengetahuan. Secara alami ini adalah penyakit etis dan epistemologis.
Untuk memahami sifat dari penyakit semacam itu, kita harus betul memahami pikiran manusia serta gangguan dalam formulasi dominannya saat ini dalam budaya terkait intelektualitas dan emosi perasaan, dan bagaimana masing-masing berkontribusi pada pengetahuan itu sendiri. Intelektualitas manusia berevolusi untuk menyelesaikan masalah. Ini melibatkan proses mental yang disengaja, lambat, metodis, reduksionis, abstrak, dan terancang untuk menghasilkan pengetahuan objektif yang memungkinkan seseorang mengendalikan masa depan, dengan kata lain, merencanakan. Ya, pada umumnya proses ini disebut sebagai berpikir. Proses mental semacam itu menganggap kebalikannya, emosi atau perasaan sebagai hal yang aneh. Sebelum proses mental yang dijalankan secara naluriah yang bersifat bawah sadar, spontan, cepat, holistik, relasional, dan dirancang untuk secara intuitif menghasilkan pengetahuan berharga. Ya, lagi-lagi umumnya proses ini disebut sebagai merasakan. Contoh hyperintelektualisasi itu banyak ditemukan dalam filsafat. Demokritus, filsuf pra-Sokratik, yang disebut oleh beberapa orang sebagai bapak ilmu pengetahuan modern karena teorinya tentang atom yang berbasis pengamatan menganggap pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman sensual sebagai pengetahuan bajingan yang secara inheren salah, dan pengetahuan yang diperoleh melalui penerapan intelek murni sebagai sah. Zeno, pendiri stoicisme, mengangkat pikiran dalam istilah stoik klasik. Perasaan yang buruk adalah gangguan pikiran yang bertentangan dengan nalar dan bertentangan dengan alam. Tak hanya itu, jauh kemudian pergulatan René Descartes dengan pengetahuan berakhir dengan pemikiran yang terkenal, aku berpikir maka aku ada. Sebuah kesimpulan yang secara mencolok mengecualikan atau merasakan seperti dalam aku merasa maka aku ada dari ranah kebenaran yang jelas mendefinisikan keberadaan kita. Namun mungkin baru Spinoza, salah seorang filsuf yang paling tegas dalam pernyataannya tentang keutamaan intelek dalam bukunya yang terbit pada tahun 1677 tentang ethics. Filsafat modern juga tidak banyak bersikap baik terhadap perasaan. Misalnya Friedrich Nietzsche yang nihilismenya sangat berpengaruh dalam postmodern, mengekspresikan penolakan terhadap perasaan dengan cara menolak moralitas dengan menyatakan bahwa moralitas adalah hanya bahasa isyarat dari afeksi. Ya, masing-masing dengan teorinya tersendiri dan kita harus menikmati hal itu. Salah satunya juga Ronald de Souza dalam bukunya The Rationality of Emotion. Buku itu terbit sekitar tahun 1987. Ia juga berpendapat melawan kognisi emosional dengan menyatakan bahwa emosi bukanlah keyakinan, dan dengan demikian tidak dapat dibenarkan atau benar, dan karenanya tidak dapat menjadi bagian dari pengetahuan. Dominasi intelektual itu tidak hanya tetap terbatas dalam pikiran kita, tetapi telah mengalir keluar untuk mendominasi budaya kita. Kemanusiaan sangat mengidentifikasi dirinya dengan intelektualitas, dengan memandang dirinya sendiri selalu lensa reduksionis dan mekanistis. Ilmu pengetahuan juga adalah sebuah proses paradigmatik pada intelektual, direkrut untuk menjawab hampir semua pertanyaan modern. Kita Gen Z hidup di zaman intelek dan terbenam dalam produk-produk teknologinya. Miliaran manusia saat ini diberi makan dengan makanan yang dikelola oleh teknologi pertanian, diperlengkapi dengan pakaian yang diproduksi oleh teknologi manufaktur, disimpan dalam rumah yang dibangun dengan teknologi arsitektur, diangkut dengan teknologi transportasi, dihubungkan satu sama lain dengan teknologi informasi, dihibur oleh teknologi media. Teknologi telah mencapai supremasi total. Semua itu adalah produk intelektualitas yang tak terkendali. Ketika manusia menemukan dirinya semakin berbenam dengan intelektualitas, kita juga menemukan diri kita semakin terputus dari emosi perasaan kita dan dari tubuh kita, sebuah fenomena yang dengan fasih diungkapkan oleh Alan Watts yang menjelaskan bahwa manusia saat ini menderita dari ilusi besar bahwa manusia adalah pikiran yang terpisah dari tubuh.
Pemisahan seperti itu menurut banyak orang menyebabkan tidak hanya kehancuran emosional tetapi juga krisis ekologi planet ini. Sorry, harus merokok dulu, kopi dulu ya. Ekosida berkelanjutan di bawah pengawasan manusia yang tersesat dalam nalar tetapi telah kehilangan kebijaksanaan. Untuk menjaga planet tetap hijau, pertama-tama kita sebagai generasi penerus harus menanamkan kembali pepohonan kebijaksanaan di dalam diri kita sendiri. Namun emosi kita tidak berdiam diri dan nalar yang tidak seimbang akan menyebabkan penderitaan mental. Gangguan kecemasan akan terus meningkat di dunia modern, mengarah pada situasi bahwa gangguan kesehatan mental adalah beban utama penyakit global dan dengan cepat semakin bertambah seiring berjalannya waktu. Mungkin kesehatan mental yang buruk sebagian disebabkan oleh hyperintelektualisasi dari nalar yang tidak seimbang ini. Mungkin tidak hanya secara temporer di kalangan manusia, tetapi lebih eksistensialis dalam nalar itu sendiri. Untuk menyembuhkan dari hyperintelektualisasi, kita harus menerima aspek emosional dari pikiran kita. Filsafat itu perlu menjadi lebih berperasaan. Ya, ini adalah langkah penting agar filsafat bisa sembuh dan berkembang kembali. Penurunan filsafat tidak terletak pada kesalahan rasionalitas, tetapi pada alienasi dari pengalaman manusia yang utuh melalui hyperintelektualisasi. Jika filsafat ingin sembuh, maka ia harus memiliki keberanian untuk keluar dari batasan intelektual yang sempit dan menyatu dengan dunia nyata yang penuh emosi dan konflik. Hanya dengan cara itu, filsafat bisa bertahan dan akan berkembang. Sebab kita tahu, saat ini dunia filsafat itu dianggap bahwa buang-buang waktu jika kita belajar filsafat. Padahal seperti yang dikatakan di awal, bahwa belajar filsafat itu bisa menjadi dokter, bisa menyembuhkan pikiran. Coba berusaha untuk belajar filsafat, lalu pandanglah dunia dengan pikiranmu sendiri. Anda pasti akan menemukan kebahagiaan dalam diri Anda sendiri, dan Anda pasti akan berhenti memikirkan apa yang orang lain memikirkan tentang diri Anda itu. Karena apa? Kita memang harus membutuhkan filsafat yang berpusat pada perasaan dan mengenalinya sebagai aspek sentral dari apa artinya menjadi manusia itu sendiri. Kita itu membutuhkan filsafat yang merangkul kebijaksanaan intuisi dan keintiman, dan yang melibatkan aspek-aspek kehidupan ini sebagai jalan menuju pengetahuan yang lebih baik, menuju hidup yang lebih baik, dan menuju perawatan yang lebih baik. Dan mungkin ya, yang paling mendasar, kita membutuhkan filsafat yang mengajarkan bahwa kebijaksanaan tidak hanya terletak pada pikiran tetapi juga pada hati. Nah, hal ini perlu ditekankan karena kalau hanya soal pikiran, maka hati dan pikiran akan bertengkar. Dua-duanya tidak akan ketemu. Padahal di pikiran dan hati itu harus menyatu menjadi satu. Biar apa? Biar dunia tidak sekejam seperti yang kita lihat sekarang. Karena ada yang menggunakan logikanya saja tanpa menggunakan hati atau perasaannya. Ambil contoh seorang profesor yang saya lupa namanya, tetapi dia pernah mengatakan begini. Yang benar belum tentu bijak. Benar belum tentu bijak. Maka pandanglah kebenaran itu jangan hanya melalui pikiran, tetapi melainkan dari perasaanmu. Karena sesuatu yang benar bisa saja menyakiti orang. Karena itu adalah sebuah kebenaran. Tetapi dengan kebenaran itu Anda menyakiti hatinya. Tapi kalau misalkan Anda memandang kebenaran dengan hati yang memiliki simpati, yang digelorakan oleh cinta, maka kebenaran yang seperti itu Anda akan hilangkan. Anda memilih mengalah daripada mempertahankan kebenaran. Lebih baik mengalah tapi tidak menyakiti orang lain daripada mempertahankan kebenaran tapi menyakiti hati orang lain. Cukup sampai di sini saja. Mohon bantuannya dengan cara subscribe, like, dan komen, share sebanyak-banyaknya.